Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu contoh kasus yang sering dipertanyakan oleh teman-teman di seputar dunia kerja terkait perusahaan yang mengubah waktu bayar THR secara sepihak. Nah teman-teman, ini ada contoh kasus. Di kantor saya selama ini membayar THR di hari raya Lebaran untuk semua orang. Ketentuan pembayaran THR tertuang di Employee Agreement, tetapi tidak disebutkan waktu pembayaran adalah hari raya Lebaran. Pada tahun 2022, ada peraturan baru bahwa penerimaan THR akan diubah sesuai dengan hari raya agama masing-masing karyawan. Ini diinfoin kepada employee 10 hari sebelum hari raya Lebaran. Saya seorang Nasrani dan THR berubah ke hari raya saya, yaitu di bulan Desember tahun 2022. Padahal seharusnya dengan peraturan yang lama, saya mendapat THR di hari raya Lebaran 2022 di bulan April tahun 2022. Nah, pertanyaannya, yang pertama adalah untuk perubahan waktu dari bulan April ke 2022 ke bulan Desember 2022, kompensasi apa yang seharusnya dilakukan perusahaan? Karena perusahaan hanya memberikan kompensasi sebesar 5% dari total THR. Yang kedua, adakah peraturan tentang perubahan peraturan atas perubahan waktu pembayaran THR diberikan kompensasi? Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewato Channel. Teman-teman, kita bahas dulu terkait dengan waktu untuk pembayaran THR-nya nih. Tunjangan hari raya atau THR diberikan sebagai pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha ke pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan, yang ketentuannya dapat Anda lihat pada Permenaker nomor 6 tahun 2016. Hari raya keagamaan yang dimaksud adalah Hari Raya Idul Fitri bagi yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi yang beragama Katolik dan Protestan, Hari Raya Nyepi untuk yang beragama Hindu, dan Hari Raya Waisak untuk yang beragama Buddha, serta Hari Raya Imlek untuk yang beragama Konghucu. Menyambung pernyataan dari kasus tersebut, kebiasaan perusahaan adalah melakukan pembayaran THR pada saat Hari Raya Idul Fitri. Namun, sayangnya, menurut keterangan, perusahaan tidak mencantumkan secara eksplisit dalam Employee Agreement. Padahal, pasal 5 ayat 3 Permenaker nomor 6 tahun 2016 menyebutkan bahwa THR keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan sesuai dengan hari raya keagamaan masing-masing pekerja atau buruh, kecuali ketentuan lain sesuai dengan kesepakatan perusahaan dan pekerja atau buruh yang dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan atau perjanjian kerja bersama. Berangkat dari bunyi pasal tersebut, karena dalam Employee Agreement tidak disebutkan secara spesifik kapan membayar THR, seharusnya perusahaan sedari awal membayar THR kepada karyawan sesuai dengan hari raya keagamaan masing-masing. Namun, perusahaan pada praktiknya selama ini membayar THR pada hari raya Lebaran. Nah, teman-teman, kita coba lihat ya, perubahan waktu pembayaran THR di sini berkaitan dengan perubahan pembayaran THR sebagaimana tertuang dalam Employee Agreement. Dalam hal ini harus atau kami asumsikan sebagai perjanjian kerja bersama. Perubahan waktu pembayaran THR nih teman-teman, berkaitan dengan perubahan pembayaran THR sebagaimana tertuang dalam Employee Agreement. Dalam hal ini kami asumsikan sebagai perjanjian kerja bersama. Adanya perubahan pembayaran THR yang mana kami asumsikan perubahan itu dilakukan melalui perubahan PKB, maka seharusnya perubahan PKB yang sedang berlaku harus berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau serikat buruh. Nah, perubahan PKB ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB yang sedang berlaku, dan baik pengusaha, serikat pekerja atau buruh, dan pekerja atau buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB. Pengusaha dan serikat pekerja atau buruh atau pekerja wajib memberitahukan isi PKB atau perubahannya kepada seluruh pekerja atau buruh. Sehingga prinsipnya perubahan PKB harus mendapati kesepakatan dengan pekerja atau serikat pekerja. Disampaikan kepada seluruh pekerja atau buruh dan juga didaftarkan pada instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan agar perubahan PKB tersebut menjadi sah. Namun, apabila perubahan PKB dilakukan secara sepihak oleh pengusaha tanpa persetujuan dari karyawan, pekerja, ataupun serikat pekerja, maka perubahan PKB mencakup perubahan pembayaran THR menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Sebaliknya, jika proses perubahan PKB sah dilakukan, maka perubahan ketentuan pembayaran THR pun menjadi sah dan berlaku mengikat bagi seluruh pekerja atau buruh. Teman-teman, di sini kita coba bahas denda terlambat bayar THR. Menjawab pertanyaan pada kasus tersebut, kami mengasumsikan bahwa perubahan PKB mencakup perubahan ketentuan pembayaran THR adalah tidak sah, dan oleh karena terjadi pergeseran atau perubahan waktu pembayaran THR dari hari raya Lebaran menjadi hari raya keagamaan masing-masing karyawan, menurut hemat kami telah menjadi keterlambatan pembayaran THR. Di sisi lain, teman-teman sebagai karyawan tertentu merasa dirugikan. Kerugian yang dimaksud terjadi karena seharusnya THR diberikan pada bulan April tahun 2022 menjadi bulan Desember tahun 2022. Dengan demikian, pengusaha yang terlambat membayar THR dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Nah, pengenaan denda ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR dan denda tersebut. Kemudian dikelola dan digunakan untuk kesejahteraan pekerja atau buruh yang diatur dalam peraturan perusahaan atau PKB. Sebagai informasi tambahan, sesuai bunyi SE Menaker nomor 1 tahun 2017 menyatakan bahwa perselisihan pembatalan PKB yang dibuat oleh serikat pekerja atau buruh dengan pengusaha termasuk pengertian perselisihan hak yang merupakan kewenangan pengadilan hubungan industrial. Jadi, kami menyarankan pekerja atau buruh dapat mengajukan pembatalan PKB dengan menggunakan upaya hukum perselisihan hak, serta pengusaha dikenakan denda keterlambatan pembayaran THR sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar. Adapun penyebutan kompensasi 5% yang Anda sebutkan tadi kurang tepat, melainkan harusnya menggunakan sebutan denda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.